ibadah dijadikan sarana untuk dunia. Berarti ini merupakan kedoliman yang paling dolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan rahasianya hati sebagai jalan menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang dicari di dalam perjalanan itu adalah sebuah ilmu, Allah akan mudahkan ke surga. Untuk kemudahan ke surga dijadikan sarana untuk dunia. Tidak akan ada bagian apapun nanti di akhirat. Baunya pun dia tidak akan. Ini ancaman bagi orang yang menjadikan sarana menuntut ilmu atau menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, dijadikan untuk sarana dunia, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pekerjaan. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Itu tidaklah menuntut ilmu syar'i itu kecuali karena wajah Allah, kemudian dia bukan karena wajah Allah, akan tetapi untuk mendapatkan bagian di antara bagian dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu jangan aneh kalau seandainya ada yang memiliki ilmu luas di bidang usul fikih tapi berputar-putar di kuburan, minta-minta kepada yang ada di kuburan. Ia luas di bidang ilmu fikihnya, ia luas di bidang ilmu usul fikihnya, ia luas di bidang ilmu nahwunya, akan tetapi kosong dari iman, kosong dari memahami iman. Oleh karena itu, yang wajib pertama kali dipelajari oleh para penuntut ilmu, para pelajar sebelum segala sesuatu adalah ilmu tujuan. Yang dengan tujuan itu kita bisa memperbaiki niat, yang dengan tujuan yang kita pelajari itu bisa membenahi ibadah, yaitu fiqhul iman wa fiqhu al-ahkam. Inilah yang wajib setiap individu untuk memahaminya. Selain itu fardu kifayah. Makanya ditekankan ketika memahami iman, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena sumber keimanan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaf. Hukum dengan cara bermadhab. Tatkala kita mau memahami permasalahan, bisa memilih madhab mana, tergantung kecondongan antum semuanya. Ya, bisa memilih madhab Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, atau madhab Ahmad bin Hanbal. Jadi yang perlu ingat, ketika Anda bermadhab, janganlah Anda fanatik. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan Anda tidak boleh berimam kepada Syafi'i, kata orang madhab Hanafi. Bahkan ada di dalam kitab yang mengungkapkan suatu permasalahan, penduduk surga di surga apa madhab mereka? Apakah mereka bermadhab Hanafi? Apakah mereka bermadhab Maliki? Ataukah mereka bermadhab Syafi'i? Ataukah mereka bermadhab Hanbali? Ada juga yang melontarkan suatu pertanyaan, Nabi Isa ibnu Maryam ketika turun di akhir zaman, tatkala melaksanakan sholat, dengan madhab manakah Nabi Isa? Jadi dengan sebab itu penyakit ta'assub seperti ini bahayanya, yang menghalangi seseorang untuk memahami hukum-hukum Allah karena fanatik. Kalau zaman sekarang fanatik kepada ustadz tertentu bisa jadi. Pokoknya kalau ustadz itu pokoknya saya percaya, ustadz yang lain saya tidak percaya. Kalau zaman sekarang itu aja terus ustadznya. Oh ya yang lain enggak. Saya nggak percaya. Akhirnya sampai berantem antara murid ustadz ini dengan murid ustadz ini. Ini bahayanya fanatik. Tapi yang diambil adalah dalil yang disampaikan oleh ustadz. Dalilnya, dalil. Untuk bermadhab
bukan memperbolehkan untuk fanatik. Bukan itu yang dimaksud. Sebagai sarana saja untuk memahami. Tatkala ketika sedang belajar udah mengambil madhab misal madhab Syafi'i, ternyata ada kesalahan dalam memahami, misalnya ada kekeliruan, bisa mengambil madhab yang lain yang sesuai dengan dalil. Dan para ulama pun mengatakan seperti itu. Tatkala perkataan saya, pandangan saya bertolak belakang dengan pemilik kuburan ini, tinggalkan. Fa'abat ismah illa fi kitabillah wa sunnati. Terjaganya dari kesalahan itu, tidak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi yang di madhab Syafi'i yang ini lemah, yang kuatnya di madhab Hambali. Jadi ambil ya yang dalil yang dibawa oleh madhab Hambali. Atau bisa jadi di madhab Hambali itu lemah, ternyata yang kuatnya itu di madhab Abu Hanifah. Ambil ya madhab Abu Hanifah, tapi yang ditilainya itu dalilnya yang dibawa. Jadi tak kala masalah fikih bukan salah dan benar, akan tetapi roji yang kuat, marjuh yang lemah. Nah, kita harus mengambil yang kuat, karena bahaya. Barang siapa yang mencari-cari keringanan-keringanan pendapat para ulama, jadi keluar dari agama Islam. Yang enak aja dengan hawa nafsu diambil, bahaya. Jadi kalau begitu intinya mengikuti dalil dengan sarana bermadhab. Bermadhab itu bukan tujuan, tapi sarana untuk memahami fikih. Kalau begitu enak, lapang dada. Dan ustadznya pun harus menyampaikan, bila mana saya berbeda pandangan dengan Ustadz Anu, bisa jadi Ustadz yang Anu adalah lebih benar daripada saya berdasarkan dalil yang diketahui oleh Ustadz tersebut. Yang terpenting bahwasanya saya dengan Ustadz itu adalah saudara, karena satu manhaj, yaitu untuk bermanhaj mengikuti dalil. Selama Ustadz itu berada di atas dalil, saya itu adalah saudara Ustadz tersebut. Pertama, seorang Ustadz harus menyampaikan masalah itu. Yang kedua, bila mana Ustadz tersebut tidak menyampaikan, seorang penuntut ilmu juga mesti cerdas. Maksudnya itu bahwasanya Ustadz itu bukan segala-galanya.